Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sahabat Suara Kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Judul renungan kita hari ini adalah, Melakukan Kehendak Tuhan, ditulis oleh Lori, sahabat Suara Kasih. Apakah Anda bersyukur hanya karena hal-hal baik dalam hidup Anda? Sepanjang tahun ini, mungkin Anda sudah melewati berbagai kondisi naik dan turun. Tapi apakah Anda hanya akan bersyukur untuk hal-hal baik yang terjadi atas hidup Anda? Di penghujung tahun ini, saya malah diingatkan untuk bersyukur di tengah rasa sakit. Entah itu karena kehilangan pekerjaan, pernikahan yang belum dikaruniai anak, kondisi ekonomi yang tidak menentu, penyakit yang tiba-tiba muncul dan hal menyakitkan lainnya. Bagaimana seharusnya kita mengucap syukur di tengah masa-masa menyakitkan ini? Sebagai orang percaya, dasar kita memandang hidup bukan dari keadaan kita, tetapi kepada janji Tuhan. Paulus memberitahu orang-orang Tesalonika, supaya mereka mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita. Dengan kata lain, pengikut Kristus percaya, bahwa setiap kesulitan yang terjadi adalah anugerah dari Tuhan. Diizinkan terjadi supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, supaya kita kembali dimurnikan dan tidak bercela oleh karena dosa, dan supaya kita semakin intim dengan Bapa Surgawi. Kita tidak sendirian, karena Tuhan selalu memegang kendali penuh atas hidup kita. Walaupun hidup ini tampak sulit, tapi semua keadaan itu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Kenapa bersyukur itu penting? Karena sebagai manusia, mudah bagi kita untuk terjebak di dalam nafsu akan kenikmatan dunia,
Entah keinginan akan rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, pakaian yang lebih keren, atau gadget terbaru dan sebagainya. Sampai akhirnya mata saya dicelikkan ketika menyaksikan anak-anak jalanan yang tidur di kolong jembatan, masyarakat miskin yang bahkan untuk makan pun mereka harus berjuang. Bahkan ada banyak orang-orang yang hidupnya kurang baik, malah bisa bersuka cita di tengah keadaan tersebut. Sahabat Suara Kasih, mungkin di rumah, anak-anak Anda masih bisa tidur dengan perut kenyang. Mereka punya rumah sebagai tempat berteduh. Mereka punya kedua orang tua yang lengkap. Mereka bisa naik mobil bagus. Bahkan masa depan mereka jelas. Sementara di belahan daerah atau negara lain, ada banyak anak yang tidak memiliki kenyamanan demikian. Marilah kita renungkan, apakah Anda masih mengeluh tentang pekerjaan Anda, bersikeras menuntut ketidakadilan yang dilakukan orang lain terhadap Anda, daripada fokus kepada keadaan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, baik saat suka maupun duka, saat sakit ataupun senang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.